Oke, kita lanjutkan. Silakan nomor 1, teman-teman. Kita akan mulai pembahasan untuk sekarang adalah gadar ya. Gadar, ingat untuk gadar untuk bukan gadar. Di sini yang ditanyakan adalah masalahnya, bukan diagnosa tapi masalahnya. Kira-kira masalahnya apa? Kita lihat dari apa ya kira-kira ya. Aspirasinya 32 kali per menit. Kira-kira yang mana nih? Hari kelima pasca impak ya. Setelah 2 menit menjalani aktivitas, pasien merasa sesak dan jantung berdebar. Nah ini kira-kira apa? Kira-kira. Lihat, perhatikan juga tanda pitanya. Tanda pitanya di sini ada yang harus Anda perhatikan adalah ini. Ini nih yang harus Anda perhatikan. Nih. Karena kita tahu bahwa cardiac output adalah perkalian dari heart rate kali stroke volume. Ya. Jadi kalau misalnya heart rate-nya naik, itu artinya kalau stroke volume kan relatif sama ya. Kecuali kalau misalnya preload-nya atau afterload-nya atau volumenya hilang. Itu baru berubah. Atau juga bisa berubah karena misalnya ada infak. Sehingga tidak benar atau tidak cukup. Normalnya misalnya stroke volume adalah 70, ini berkurang menjadi berapa karena adanya infak, bisa berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka nadi menjadi naik, ya, nadi menjadi naik supaya mempertahankan kebutuhan CO tetap. Jadi jawabannya sudah jelas dari persamaan tersebut adalah A jawabannya. Ya, jawabannya A. Perhatikan konsepnya dulu ya. Perhatikan konsepnya dulu. Perhatikan konsep. Kemudian nomor selanjutnya, silakan nomor 2. Kira-kira yang bahaya yang mana? Nomor 2. Yang bahaya yang mana? Nomor 2. Silakan teman-teman. Silakan nomor 2 yang mana? Kita harus cek dulu nomor 2. Dengan alasannya ya. Coba kalau kita mencoba dengan alasannya nomor 2 seperti apa? Nomor 2. Perhatikan karena soal seperti ini biasa keluar, sehingga teman-teman harus paham, sangat sepaham-pahamnya. Gunakan juga triasi ya. Gunakan triasi untuk menjawab soal ini. Nah. Oke, silakan saya cek kira-kira nomor berapa? Nomor 16. Penurunan kesadaran. Nomor 16 D. Ada yang D, nomor 2 D, ada yang B, 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 B. Coba perhatikan lagi, benar-benar harus perhatikan karena soal seperti ini sering keluar. Mana yang kategori merah? Ya, kategori merah yang mana? Itu triasi itu yang penting ya. Yang penting pada saat Anda menentukan mana dulu yang harus duluan, yang harus ditolong duluan. Oke, kita lihat ada deviasi trachea. Lihat coba ya. Nomor 1, perhatikan nomor 1 compos mentis. Compos mentis ya nggak ngapa-ngapain orang, artinya nomor 1 nggak masalah. Orang compos mentis tensinya normal nggak masalah artinya. Kemudian yang kedua
stupor, pergerakan data tidak simetris. Pergerakan data tidak simetris, apalagi ada distensi, deviasi dari trachea, kemudian ada distensi transjugural, itu berarti masalah. Napasnya juga 40. Kan apa ya namanya? Tension pneumotorak ya. Korban ketiga, konus mentis. Kemudian yang keempat, mana yang keempat? Keempat, GCS3 tidak teraba, apno, pupil 6 mili. Nomor 4 kan sudah meninggal, nomor 4. Nomor 5, kesalahan konus mentis, luka terbuka era femur. Jadi yang paling bahaya adalah nomor 2 ya. Karena nomor 4 sudah meninggal. Oke, benar-benar, Den. Ya. Nomor 4 itu sudah meninggal. Jangan lupa perhatikan nih, nomor 4 sudah meninggal. Kemudian nomor 3, baru nomor 3. Oh, nomor 2. Nomor 3, silakan nomor 3. Ini sebagai kesehatan pertama kali. Pertama kali ingat ini motor ya, motor tidak sadarkan diri. Ingat ABC, selalu pakai ABC. Ada jejas di leher. Ingat kalau ada jejas di atas clavicula, maka kita harus memprediksi atau memperkirakan bahwa pasien tersebut mengalami fraktur basic krani. Maka tindakannya tentunya A, B, C. Airway-nya gimana? Napasnya masih cepat ya. Artinya napasnya juga tidak jadi masalah. Walaupun cepat, nadinya juga 120 ya. Tapi yang paling penting di sini adalah perhatikan di awal ada jejas. Ya, jejas. Pokoknya kalau ada di atas clavicula ada jejas, kita harus curiga ada fraktur basis krani. Jadi jawabannya adalah airway dan kontrol servikal. Kemudian apa tindakan untuk membuka jalan napasnya? Ini nomor 3. Ayo ditulis tindakan untuk membuka jalan napasnya apa nomor 3. Ini sudah jelas ya, nomor 3C. Tapi dilanjutkan pertanyaannya, tindakan yang dilakukan digunakan untuk membuka jalan napas apa? Oke, Jaltras. Oke, Jaltras. Oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Nah, lihat. Silakan nomor 4. Nomor 4. Silahkan nomor 4. Korban apa yang jenis balutan ya, jenis balutan jatuh dalam posisi tangan kanan terlebih dahulu akibat menahan berat badan. Korban mengeluh nyeri yang sangat hebat di bagian dada atas kanan. Jadi lakukan deformitas clavicula. Clavicula berarti jawabannya adalah clavicula. Clavicula itu apa? Harus Anda logika. Anda coba pasang logika. Pasiennya fraktur clavicula, berarti resiko menggunakan fraktur clavicula itu bisa menggeser, bisa menusuk ke paru-paru bagian di atasnya, ya, di atas paru-paru, bagian afek dari paru-paru. Sehingga supaya tidak memperparah, maka itu harus perbannya adalah perban Fransol. Ya. Kalau ring bandage yang donat, ya ini yang ring bandage. Yang donat itu untuk apa? Ring bandage untuk apa? Ada yang tahu untuk ring donat untuk apa? Kalau ada luka tusuk biasanya tusuk pasiennya luka tusuk pisau ya supaya tetap ya, jangan dicabut ya, tetap. Ya. Ini balutan tekan, skin traksi ya. Nomor 5, silakan.
Ah, malah dibahas. Nomor 5, karena sudah dibahas, silakan jawabannya apa? Nomor 5 sudah dibahas, jawabannya apa kira-kira? Nomor 5 sudah dibahas, apa jawabannya kira-kira, teman? Nomor 5, nomor 5. Tadi kan sudah ring and days ya. Nomor 5E ya. Nomor 5E. Nomor 6 sekarang. Apa penyebab nyeri hebat pada pasien tersebut? Futsal, mual, ya, tipikal infak ya. Jadi 15 menit yang lalu ada ST, ya udah inferior berarti. Kalau inferior berarti di lead 2, 3 dan AVF. Berarti infak ya. Infak berarti kira-kira infak kenapa penyebab infak nomor 6? Kira-kira apa sih infak itu? Penyebabnya nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6E katanya. Otot kostai akibat kontak fisik. Ayo yang lainnya ada yang jawaban yang lain. Ini coba hubungkan kalau ada pemeriksaan, hubungkan dengan pemeriksaan tersebut ya, dengan pemeriksaan tersebut. Jadi kita tidak, di sini kan ada pemeriksaan EKG nih. Ini oleh pembuat soal, oh ini loh yang harus kamu pakai, gitu kan? Jadi kita bisa, oh kaitannya dengan apa? Berarti kaitannya dengan infak itu kenapa? Berarti kan oksigen yang kurang akibat oklusi. B jawabannya. Kemudian nomor 7. Nomor 7, nomor 6B, nomor 7. Seorang wanita mengalami diare 2 hari yang lalu. Mengalami diare 2 hari yang lalu. Kemudian tidak berhenti, lebih dari 15 kali sehari. Belum diare nasi kuning di pinggir jalan, kondisi saat ini keadaan tidak sadarkan diri, pucat, tubuh sangat jelek. Tekanan darah dikaji perpalpasi 80 perpalpasi lemah. Berarti dia sudah masuk pada pasiennya pasien apa ini? Shock pasiennya ya. Pasiennya shock berarti pasien enggak, teman-teman harus tahu pasien gawat darurat. C jawabannya ya. Kemudian nomor 8, nomor 8 ini pasiennya diagnosanya, masalahnya lah ya. Masalah hasil pemeriksaan sputum berkarbon, suara serak, rambut nasal terbakar, luka bakar di wajah, penurunan PO2. Nah, apakah diagnosa? Karena harusnya resikonya adalah resiko kalau serak itu resikonya penyumbatan jalan nafas, tapi karena tidak ada maka gangguan pertukaran gas karena di sini ada sputum berkarbon, ya PO-nya juga turun. Jadi jawabannya adalah D, nomor 8D. Nomor 9 silakan. Nomor 9, apa masalah jadi prioritas Anda? Ini tekanan darahnya masih normal, 1/60 ya, frekuensi 119 tinggi, suara nafas gargling. Nah, gargling dengan perdarahan mulut saturasi 84%. Ini kaitannya dengan gargling berarti harus dilakukan apa? Gargling, ingat harus dilakukan apa dulu? Gargling, suction ya, suction, gargling, suction. Ingat airway, bersihkan dulu jalan nafasnya dulu. Airway ABC selalu yang jadi ingat ya teman-teman. Jadi miringkan dan lakukan suction. Nomor 9B. 10, silakan nomor 10. Ingat selalu pendekatannya A, B, C, D. Ya, pendekatannya seperti itu, jangan kemana-mana. Toh hanya standarnya seperti itu, jadi tidak akan
membuat teman-teman pusing kalau menggunakan penekanan ABCD. Ya. Yang seorang perempuan 35 tahun datang wedding penuh kesadaran saat dikaji GCS 12. GCS 12, kemudian gelisah, tanda tidak stabil, tense, ya, tanda tidak stabil ya. Apa yang harus dilakukan setelah proses stabil untuk mengurangi resiko jatuh? GCS 12. Ya, GCS 12 berarti kita hanya bisa memasang bed plank ya, memasang bed plank. Enggak kalau kemarin pernah keluar juga materi tentang diikat ya. B jawabannya. Nomor 10. Nah, ini apa nih? Fasenya apa? Ini kasusnya kasus apa nih? Fasenya kasus apa? Karotis tidak teraba. Ini apa yang dilakukan? Ini gambarannya gambar apa dulu? Gambar apa dulu nih? Ini pasiennya ada apnunya, ada apnunya. Ada apnunya. Ya, benar Bu Heri. Ini PA, PEA, Pulsus Electricity Activity, pulsusness. Ya, jadi kalau pulsusness PA, maka pasiennya di HD aja 30/2. Ini tidak termasuk pada kategori DC shock. Nanti Anda harus tahu yang shockable dan non-shockable. Sudah min map-nya sudah saya buatkan, dibaca. Ya, dibaca min map-nya. Jadi jawabannya adalah B. Min map-nya dibaca, jangan lupa. Yang shockable itu apa? Misalnya ventricular fibrilasi itu shockable. Ya, sudah saya tandai, sudah saya contohi gelombang-gelombangnya yang kayak gimana. Tolong dibaca. Dia nomor 12. Nomor 12. Cara mengecek selanjutnya sebagai perawat IGD harus cek sirkulasi. Bagaimana cara mengecek sirkulasi? Ya, yang mengecek sirkulasi, karotis itu di mana? Ya, karotis itu di mana? Nah, di karotis 2-3 cm di sebelah kiri atau sebelah kanan rahang ya. B, jawabannya nomor 12. B. Nomor 13. 13. Ini tulisan laboratorium diagnostik kebocoran plasma. Kaitannya dengan apa? Ya, untuk kebocoran plasma, ingat apa kaitannya hematokrit. Benar. Perbandingan HB dan HT adalah HT itu 3 kali HT, HB. HT itu 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya 12, maka HT-nya harus 36, kurang lebih 36. Tapi kalau kelebihan, nah kelebihan 20% itu artinya sudah ada kebocoran plasma. Jadi kalau 20%-nya adalah 36, 20%-nya, 10%-nya adalah katakanlah 4, jadi tambah 8, 36 tambah 8, berarti sudah 40 ya, 40 itu sudah kebocoran plasma. Kita andaikan misalnya HB-nya tadi 12, ya, 3 kali HB, hematokrit itu. Kemudian nomor 14. Nomor 14. Nomor 14. ICU saturasi 99. Kemudian ronhi di lapang paru. Ronhi itu apa? Ronhi. Kemudian kira-kira apa nih? Yang lebihnya apa? Ronhi di lapang paru, alat bantu, ventilator, alat bantu kan berarti kan sudah diambil alih. Ya, yang menjadi masalah lihat GCS-nya 2 ya, karena T trachea apa yang tidak terhitung ya. Kemudian saturasinya masih
Pupil anisokor berarti menunjukkan anisokor menunjukkan ada trauma. Biasanya ada trauma di kepala biasanya. Apakah itu traumanya karena apa kita tidak tahu. Berarti GCS-nya yang bermasalah. Ada perdarahan di batang otak ya. Artinya edema ekstremitas, perdarahan di batang otak. Hati-hati kalau ada perdarahan di batang otak biasanya kemampuan untuk mengontrol pernapasan menjadi menurun. Ya, menurun, jantungnya juga menurun. Ya, jadi jawabannya ini kalau kemarin kita sudah pernah, ada mungkin di kampus sudah belajar ada Kelly-Mondru. Ya, Mondru jadi volume kranial sama dengan volume otak atau parenkim tambah volume cairan ditambah volume darah. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada darah ya, ada perdarahan, artinya ini akan meningkatkan tekanan intrakranial. Ya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini menjadi perdarahan, ya perdarahan maka di sini akan naik di sini. Maka ini pun akan naik. Tonokrania naik, berarti otomatis PIK-nya juga naik. Kenapa? Karena suturanya sudah tertutup. Jadi tidak bisa kayak anak kecil. Anak kecil kan sutura mengembang, kemudian membesar jadi hidrosefalus, kemudian ada sunset phenomenon. Itu ciri khasnya. Jawabannya berarti gangguan perfusi cerebral di sini. Kemudian yang lainnya, nomor 15 JBP meningkat. Kita lihat juga apa yang jadi masalahnya. Paroxysmal nocturnalisme galop, jantungnya galop, sesak batuk-batuk, encer, ada ping, berarti tekanan intrapulmonalnya yang tinggi, kelebihan cairan ya, pulmonalnya yang tinggi, sesak. Berarti kalau pulmonalnya tinggi berarti lebih cenderung kepada yang mana? Pink ya, warnanya pink loh. Yang pink berarti rohi basah. Kira-kira berbusa itu berarti pas gangguannya adalah peningkatan tekanan di parunya. Di parunya terlalu tinggi tekanannya. Berarti kalau ada pink itu parunya terlalu tinggi tekanannya. Berarti jadi di C jawabannya ya, di C. Tidak lagi bersihan, karena ini lebih cenderung kepada ini dalamnya encer berbusa pink. Nah, berarti tekanan di intrapulmonalnya tinggi. Nah, berarti kalau itu terlalu tinggi itu nggak bisa pertukaran gas. Ya. Kemudian nomor 16 datang nyeri ya, nyeri di dada. Kemudian ada depresi P2, P3 anteroseptal nih, anteroseptal. Kemudian hipotensi, memberikan saat dilakukan triase perawat telah memberikan tindakan stabilisasi hemodinamik dan penanganan nyeri. Berarti kalau sudah memberikan maka kita evaluasi. Evaluasi apa evaluasinya? Kira-kira nomor 16 berarti monitoring pasien terhadap adanya pemberian yang karena sudah triase sudah diberikan stabilisasi hemodinamik dan penanganan nyeri. Kita harus monitoring respon pasien terhadap penanganan nyeri. Jadi nomor 16 adalah C. Kita lihat tindakan perawatnya apa, berarti ya itu yang harus disesuaikan. Nomor 17. Kira-kira nomor 17 apa? Apakah tindakan perawatan tepat pada kasus tersebut? Nah, pasiennya luka terbuka, area tangan dan kaki, fraktur sepertiga distal, tanpa lemah, merintih, kesakitan, tekanan darah 170, nadi 120, banget nadinya.
Produksi urin 20 cc per jam. Nah, 20 cc per jam. Berarti kalau misalnya BB-nya 60, kalau BB-nya 50 aja 25, berpenurunan produksi urin. Nah, berarti tindakan perawatan yang dilakukan pada tahap tersebut apa kira-kira? Nih, berarti kalau penurunan urin menurun, berarti cairannya yang kurang ya. Apalagi nadinya mulai turun, nadinya cepat ya, nadinya cepat. Kemudian berarti di mana nih luka terbuka? Luka terbuka berarti jatuh dari tangga. Luka terbuka berarti tinggal circulation-nya. Circulation-nya berarti tutup luka, ya. Tutup luka perdarahan, C-nya yang jadi masalah. Berarti identifikasi, berarti nomor 17 benar kristaloid, tapi kan ini yang yang beberapa ini. Ingat ABC dulu ya, ABC. Jadi hentikan perdarahannya dulu loh, di sini ada perdarahan. Ya. Jadi ingat ABC selalu menjadi patokan ABC. Kemudian nomor 18 bisa planning dan edukator peralatan pendidikan kesehatan. Apa pendidikan kesehatannya? Nah, ini kira-kira apa? Nomor 18. Pasiennya kabur, cepat haus, kurang bulan. Durasi waktunya tinggi itu. Mengantarkan pasien baru pertama kali. Berarti terkait dengan diet yang adekuat, ya. Gimana mengontrol cukup bikin pergi kemi. Jawabannya adalah B. Jawabannya nomor 18, ya. Jadi kita lihat, coba perhatikan di sini. Di sini juga ada nilainya, nilai darah waktunya lumayan. Nah, ini apa ini? Tanda ini apa? Dan harus diapain? Ya. Ini keluhan nyeri 30 menit rasa sakit. Pada saat melakukan pengajian tiba-tiba tidak sadar. Berarti ini code blue ya. Berarti memanggil korban. Oh, ayu. Berarti jawabannya adalah ya pendidikan. Ini berarti yang pendidikan ini adalah shockable. Yang bisa di shock. Jawabannya nomor berapa nih? Nomor 19 apa? Jawaban nomor 19, silakan. PT, nomor 19, PT. Yuk, teman-teman. Nomor 19, dari 41 orang. Silakan jawab salah seorang. Nggak apa-apa, salah juga kalau kita belajar. Oke. Ini tidak saja, berarti respon ya. Yang pertama respon dulu. Anda tidak ketat. Anda kan tidak tiba-tiba pasien tidak sadar ya, ditepuk-tepuk dulu. Baru kemudian code blue. Ya. Next. Jangan langsung dikasih pernapasan, kita nggak tahu sehingga kayak gimana. Nomor 20, apa kondisi yang menyebabkan pasien mengalami penurunan CFR? Nah, apa kira-kira? Mual muntah, berkemih, gajian, trium, output. Urin output sebanyak 10 cc. 10 cc per apa? Ya? Diare berkepanjangan, tekanan darah. Berarti jawabannya apa? Nomor 20. Ya, 20. Ini sudah jelas. Diare berkepanjangan, fasenya urin output ini 24 jam kalian. 100 cc artinya penurunan urin banget. Turun banget, sulit berkemih, emas, dan sebagainya. Berarti lebih cenderung karena jawabannya adalah A. Ya. Kenapa? Wong fasenya ini ya, dikit banget. Berarti penurunan sirkulasi cairan.
Kemudian nomor 21 balik 21 silakan. Apa masalah perawatannya? Ruang dulu keluar muntah-muntah, dia sudah 3 hari menurut ibu, buang air besar 3 kali, konsumsi cair dan ada lendir. Setiap ingin makan muntah kajian dapat nadi, ya output kanan darah menurun, anak atau lusu ada sekitar anu atau lecet pendarahan. Kira-kira apa? Jadi nomor 21 apa kira-kira? Karena nadinya tinggi ya. Nadinya tinggi. Di pasiennya kalau dari tanda sih pasiennya ini sudah shock belum pasiennya? Lendir, nggak ada ininya ya. Nadinya masih 1 tahun masih respirasi normal begitu. Nadinya juga masih cukup lah begitu nggak perlu ini. Jadi gangguan keseimbangan cairan elektrolit ya. Nomor 21. Belum shock hipovolemik ya, belum. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit aja. Nomor 22, nomor 22 oh ya. Nomor 22 di UGD klaim mendapat tindak memberikan terapi oksigen, melakukan tindak kolaborasi dengan aspirat. Rasional aspirat itu rasional. Aspirat itu sebagai anti apa nomor 22? Aspirat itu sebagai anti platelet ya. Aspirat anti platelet nomor 22 adalah C. Aspirat anti platelet. C. Kemudian nomor 23 sama pendek-pendek ternyata yang termasuk karakteristik pasien gawat darurat kecuali nomor 23 tidak sabar pada saat diberikan asuhan perawatan tertentu ya. Hasilnya B, C jawabannya nomor ini nomor 23 C. Nomor kecuali Bu yang dimintanya kecuali. Kalau di UPOM nggak akan ada, tapi Anda harus paham aja materinya. Yang tidak termasuk karakteristik perawat gawat darurat adalah yang tidak termasuk artinya kecuali. Ya, nomor 24 nih, 24 orang yang tergat dengan program pasiennya. Ya, nomor 24 adalah D. Nomor 24 adalah D. Nomor 25 peran perawat sebagai pelaksana kecuali apa kira-kira perawat pelaksana nggak ada riset ya, nggak ada riset di pelaksana, jadi B jawabannya ya. Nomor 26 rangkaian kegiatan pakai perawatan darurat diberikan oleh perawat yang kompeten untuk memberikan perawatan, berarti pengertian dari kira-kira ini nggak akan ada di UKOM, tapi Anda harus paham aja pengertian perawatan gawat darurat ya. Ini nomor 27 kemampuan minimal petugas UGD pada perubahan DP 90, mungkin ada yang baru ya. Minimal adalah mampu mengatasi shock, gagal nafas, dan lain sebagainya. D jawabannya nomor 327D. 27D. Nomor 28, kasus yang berikut termasuk intermediate life threatening case, kecuali yang mengancam kehidupan segera. Kecuali obstruksi saluran nafas benar, gagal jawab benar, jantung tambulin benar, ruptur dari C jawabannya, ruptur rahim kondisi jantung. C jawabannya ya, nomor 28. Nomor 26A. Nomor 29. Kelompok kasus yang perlu penanganan segera karena adanya ancaman kecacatan kecuali. Kita lihat ancaman kecacatan. Segera kalau fraktur ancaman kecacatan, segera saraf, Cruz-Shingio juga sama, sindrom kompartemen apalagi keracunan CO ya, dan tension pneumotorak.
Cacatan yang ancaman kecacatan, kalau keracunan mati ya, bukan kecacatan lagi. Kemudian kalau nomor 30, kira-kira apa nomor 30? Teknik pemberian jalan nafas non trauma. Di antaranya kecuali non trauma, bukan untuk trauma. Finlit bisa, head drill bisa, jaw thrust bisa, abdomen thrust. Ya. Abdomen thrust pada ibu-ibu yang hamil, chest thrust ya. Ya, itu teman-teman untuk 30 soal. Berapa benar dari 30 soal yang kita berikan malam ini? Dari 30 soal, materinya tolong dibaca, mind map-nya tolong dibaca. Jadi ada sisa 30 menit Anda untuk membaca mind map. Ada sisa 30 menit untuk membaca mind map. Ingati, triase selalu keluar. Cek mind map-nya. Benar berapa soal, Bapak Ibu? Silakan diketik. Soalnya benar berapa?